anak perlu relasi dengan keduanya itu baik. Kalau yang satu dianggap lebih kejam gitu ya, kemudian nggak ada relasi yang baik juga di situ, Ya. rasanya jadi kurang tepat. Bagaimana kalau misalnya permintaan dikabulkan dengan syarat? Contoh, Gitu, bener. contoh, kamu minta sepeda, oke, Iya. mama papa belikan kalau nilaimu bagus. Ketika anak Hmm. beranjak dewasa, Hmm. pasti punya kebiasaan minta-minta. Minta. Bukan minta-minta, bukan ya, tapi Kalau minta. minta-minta kayaknya diajarin, Pak. Tapi minta sesuatu ke orang tua gitu ya. Paling banyak apa sih sobat Regida? Kalau saya dulu sih mainan. Mainan bisa. Iya, susu juga bisa kadang-kadang ya. Makan, Makan sih, makan. iya sih. Kalau saya sih nggak usah minta. Apa aja saya makan lah pokoknya waktu kecil dulu. Mainan sih kalau saya ya. Iya, iya, Nah, iya. menyikapi permintaan anak ini gimana? Buat Hmm. orang tua kan nggak gampang, Nggak mudah. apalagi yang namanya ketika anak minta bisa jadi bikin konflik suami istri itu sendiri. Bisa jadi juga waktu keadaan lagi sulit. Bisa jadi pelariannya ke mama mertua biasanya. Kalau nggak dibeliin sama papa mama, larinya ke neneknya, Kalau ke nggak nenek ya tante. ke emaknya, ke tantenya, ke engkongnya gitu. Emak sama engkong tuh baik hati sama cucu memang ya. Apa-apa dibeliin soalnya. Tapi habis gitu gigiran sama papa mamanya. Hari ini kita bicara sama siapa, Cu? Kita akan bicara bersama seorang konsultan. Iya, Wih. ini bicara soal family banget ya. Sama konselor dari Telaga Kehidupan ya, ada Ibu Anita Syria Gunadi. Kita mau sapa dulu. Shalom Ibu Anita. Halo. Shalom Bu Anita, halo. Shalom, Shalom, selamat Bu Terima Anita. pagi. kasih sudah sambung di Bahtera Ida Yo, FM. Bagaimana kabarnya Ibu Anita, baik? baik, Puji puji Tuhan. Tuhan baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari-hari ini tuh entah kenapa ya ketika kita berzumpa itu saya deg-degan. Hmm. Karena jaringannya sedang tidak stabil. Katanya baru bener bulan depan, Pak. Makanya itu ya, masih berjuang di bawah laut. Jadi Oh, mudah-mudahan kita nggak ada kendala untuk hari ini ya. Anda bisa nonton di YouTube loh, Sobat Ya, Reida. Kalau di deg-degannya Nathan kayak gimana lihat di YouTube ya. nggak ada deg-degan, kemeringet doang. Anda bisa langsung lari di YouTube, bukan lari, kunjungi di YouTube Ya. di Bahtera Ida FM. Kita lagi ngobrol dan direkam, ada gambarnya di situ ya. Iya dong. Menyikapi permintaan anak, Ibu Anita kan juga sudah punya buah hati ya. Iya, sudah Kalau- lebih senior dah daripada kita ya, berdua. Jelas. Kalau menurut pengalamannya Ibu Anita, di usia berapa sih anak itu udah mentok-mentok atau makin banyak permintaannya? Iya. Belum hari ini nggak, hari ini udah dibeliin, besok minta lagi, besoknya minta lagi. Kalau menurut Ibu Anita, pengalamannya Ibu, umur berapa anak udah mulai minta? Iya, kalau membicarakan soal minta, sebenarnya sih ya dari bayi mereka sebenarnya meminta ya. Iya sih. Cuman usianya berbeda, cara memintanya berbeda ya. Iya. Dan juga permintaannya juga berbeda. Makin besar permintaannya makin macam-macam gitu kan. Makin bisa ngomong ya dia makin ngerti macam-macam, minta ini, minta itu gitu kan. Iya. Dan mereka juga biasanya menyampaikannya tuh caranya beda-beda gitu ya. Iya. Ada anak tuh yang kalau anak saya kadang-kadang langsung bilang, "Mama minta snack," misalnya. Oh. Ya kalau sekarang zaman pandemi, pokoknya itu yang saya dengar ya, minta snack terus buka kulkas. Mungkin mama-mama yang lain juga mengalami kali ya. Terus ada saatnya dia nggak langsung bilang minta Oke. gitu. Tapi misalnya dia pakai kalimat-kalimat yang nggak langsung. Misalnya nggak boleh ya, pasti nggak boleh ya minta snack gitu. Jadi sebenarnya cara memintanya aja yang Lucu berbeda-beda ya. Iya. Tapi ya dari mulai lahir sebenarnya mereka tuh meminta gitu. Iya Hanya sih. ya makin beragam aja, makin besar gitu, makin aneh-aneh lah gitu, Iya. makin macem-macem. Mungkin gongnya minta nikah ya, Bu, ya. Kalau udah dewasa maksudnya. Pak, Ma, saya mau nikah. Minta dinikahin maksudnya. Enggak Pak, minta warisan Pak. Waduh, minta warisan. Itu mah nggak sopan. Belum juga berpulang udah minta, ya kan? Kan perkataan iman. Perkataan iman katanya. Tapi kalau misalnya anak minta Bu Anita, Iya. kita sebagai orang tua itu apakah langsung menuruti, Iya. mengabulkan Atau- gitu, atau kita tunggu dulu, kita lihat dulu keadaannya. Sebagai orang tua harusnya kayak gimana sih Bu, waktu menyikapi anak meminta gitu? Nggak mungkin langsung semuanya dikabulkan ya. Kita meneladani Bapak kita di surga juga ya. Ada saat dijawab ya, ada saatnya kita dijawab
tidak, ada saatnya kita dijawab tunggu dulu gitu kan. Iya. Nah, kita sebenarnya sebagai orang tua juga seperti itu. Jadi nggak langsung mengiyakan atau langsung katakan tidak, nggak boleh gitu. Tapi kita mau cari tahu dulu gitu. Kenapa sih dia meminta hal tersebut gitu ya? Dari sana kalau kita cari tahu dulu, kenapa kamu minta gitu? Apa sih sebenarnya yang kamu inginkan? Nah, kita akan jadi lebih tahu gitu. Sebenarnya yang benar-benar dia inginkan itu apa sih gitu. Kadang-kadang misalnya ada anak yang minta sepeda gitu ya. Setelah kita tanya lebih lanjut, kita telusuri, baru ternyata kita tahu dia itu pengen sepeda karena dia lihat temennya misalnya gitu. Nah dari situ kita baru bisa cari tahu lebih lanjut dan mengarahkan apakah motivasinya dia meminta itu tepat atau tidak misalnya. Gitu. Apakah dia tuh benar-benar suka atau sebenarnya ada hal lain yang dia lebih suka gitu. Wow. Nah jadi nggak langsung iya, nggak langsung enggak, tapi kita cari tahu dulu kenapa sih kok dia minta hal itu. Kemudian yang kedua, ikuti batasan yang kita sudah tetapkan. Ya kan saya tuh tahu ada misalnya ada orang tua yang bikin aturan hanya hari Sabtu aja kamu boleh makan makanan manis gitu ya. Ada tuh yang seperti itu. Nah kalau batasan sudah ditetapkan, ya konsisten dengan itu. Jadi kalau misalnya anaknya minta di hari lain, ya pokoknya di hari Sabtu ya nak gitu. Karena udah ada batasan yang ditetapkan dan dijelaskan kepada dia. Jadi mungkin dua itu ya yang kita perlu ingat gitu. Oke. Tapi bagaimana kalau misalnya permintaan dikabulkan dengan syarat? Contoh. Gitu, benar. Contoh, kamu minta sepeda. Oke, mama papa belikan kalau nilaimu bagus. Itu yang ulangan. Kami rundingkan nih Bu Anita, kalau misalnya orang tua dengan tipe seperti ini bukankah takutnya gitu ya, ntar kalau udah gede kalau diminta tolongin sama orang atau diminta sama orang yang lebih tua itu atau diminta sama siapapun lah, itu ntar bersyarat gitu loh. Kayak minta imbalan gitu ya. Oh kamu mau aku kayak gini, kamu harus gini dong. Nah sebenarnya permintaan dengan syarat gitu ya, meminta dengan syarat itu bener nggak sih Bu? Maksudnya ya kalau tadi ya seperti Jonathan minta ini, oke, waktu nilai bagus ya gitu. Kalau seperti itu strateginya gimana Bu? Bagus atau enggak? Kalau menurut saya sekarang itu pro kontra ya. Ada orang yang setuju memberikan reward gitu ya. Kalau misalnya kamu melakukan ini, mama kasih star misalnya gitu. Nanti starnya dikumpulin dapat ini misalnya. Kalau kamu melakukan ini, nanti kalau kamu nggak lakukan ya ini misalnya ada punishment. Jadi reward and punishment ya. Kalau kita lihat sendiri sebenarnya di dalam Alkitab pun kita melihat itu ya. Misalnya orang yang pure, punya hati yang pure, yang murni, dia akan melihat Allah misalnya gitu. Jadi emang kita mengajarkan ada konsekuensi yang baik, ada konsekuensi yang buruk dari perbuatan kamu gitu. Setiap perbuatan yang kamu lakukan itu ada konsekuensi baik buruknya. Nah, waktu dia meminta juga sebenarnya kalau kita berikan syarat itu kan seperti reward itu ya, seperti konsekuensi baik dari syarat yang sudah dia lakukan. Misalnya dia sudah belajar dengan baik nih, kita hargai itu dengan yang dia inginkan itu yang dia minta. Sebenarnya itu nggak apa-apa, tapi kita mau menjaga untuk itu tetap ini ya, nggak semua-muanya kita beri syarat. Nggak semua-muanya ekstrim kita beri syarat gitu. Jadi kalau memang kita lihat, kita telusuri dulu ya, kenapa sih kok dia minta itu. Kalau memang kita rasa permintaannya tepat dan ada sesuatu nih yang kita mau reward dari kerja kerasnya dia udah belajar dengan baik, waktu Zoom dia mau lebih fokus, misalnya kita mau reward itu. Nah nggak apa-apa, yang dia minta ini sesuatu hal yang tepat, ya kita pakai momen untuk mereward dia gitu. Boleh, tapi nggak semua hal kita beri syarat, itu aja sih kalau saya. Jadi nggak terlalu ekstrim lah gitu, dan nggak untuk semua hal gitu. Ada hal-hal tertentu yang memang perlu kita reward, yang terutama yang dia udah susah payah gitu ya. Ada hal-hal yang dia dengan mudah kok melakukan, atau itu hal yang alami perlu dia lakukan, ya kita perlu mereward. Gitu. Jadi itu sih bukan aturan yang baku gitu ya. Oh saya juga dapat rewardnya nggak selalu minta
kadang saya dapat reward kebanggaan karena saya mampu melakukan ini gitu. Iya. Jadi rewardnya nggak harus selalu berupa yang dia minta gitu. Wah. Itu sih kita Oke. ajarin dia. Baik, seperti Menarik ya. itu ya. Tapi bagaimana Bu kalau misalnya seperti ini ada satu case Iya. orang tua ingin sih mengabulkan, menjanjikan, tapi pada kenyataannya nggak mampu orang tuanya. Aduh. Apakah lebih baik berkata sorry nak, Heeh. tapi mami mungkin nggak bisa beliin, atau Iya. sebaiknya ya nanti papi mami beliin? Iya, kadang-kadang dilema juga ya Bu ya. Kita Iya. udah kadung janji soalnya. Iya. Tapi ternyata di kondisi di mana anak itu udah berhasil menempuh yang merupakan syarat papa mamanya, wah papa mamanya lagi seret misalnya Lagi gitu seret ya. akhir bulan kayak sekarang ini. Kalau seperti itu kondisinya gimana sih Bu? Iya. Minta maaf adalah jalan terbaik atau seperti apa? Justru ini kesempatan yang baik ya untuk kita mengajarkan kepada anak, nak kamu punya sumber yang lebih besar dari mama papa kamu loh, gitu ya. Kamu tuh bisa berdoa sama Tuhan gitu. Kamu bisa minta. Nah, kita tentu mengatakan ya maaf ya papa mama udah janji, tapi ternyata kondisinya nggak memungkinkan. Papa mama akan tetap usahakan ya kalau misalnya ada berkat, papa mama akan turuti, akan tetap penuhi janji karena papa mama sudah janji gitu. Tapi untuk saat ini belum bisa. Jadi ditunda gitu ya. Kemudian kita bilang, kita berdoa yuk supaya Tuhan kalau memang Tuhan kasih berkat itu bisa dikasih gitu kepada mama papa untuk mama papa berikan apa yang mama papa sudah janjikan kepada kamu. Jadi justru nggak apa-apa kesempatan seperti itu kita pakai untuk anak tahu bahwa ada sumber yang lebih besar daripada orang tuanya gitu. Dan yang lebih bisa diandalkan daripada orang tuanya. Wow. Gitu tuh ya. Sebenarnya dari setiap kejadian kita bisa ngarahin anak untuk belajar tentang value-value kekristenan gitu ya. Untuk memohon, untuk meminta, menunggu, menanti, seperti itu. Yang penting satu Pak, jangan gengsi ya. Sama anak sendiri jangan gengsi ya. Bener, banyak tuh orang tua yang akhirnya memaksakan diri gitu loh Pak. Ya kan, wah akhirnya menyengsarakan dirinya sendiri. Pokoknya anaknya seneng. Waduh itu juga sebenarnya nggak baik ya. Komunikasi adalah koenci, katanya Jonathan. O-E-E-N Lahir tahun berapa Jonathan saya nggak tahu. Kok istilah lama masih dipakai aja. Satu case lagi, ini juga yang sering banyak terjadi Bu Anita. Kita banyak masalah ya Pak ya. Iya padahal belum punya anak loh Bu Anita, udah punya masalah. Enggak, kita mendengar aspirasi para papa dan mama. Kalau misalnya timbul yang namanya sosok si baik, yaitu papa misalnya, dan sosok si jahat, si judes, mama, si pelit yaitu mama, atau kebalikannya gitu ya. Mohon maaf loh para mama ya, bukan karena saya papa, kebalikannya, mama yang baik misalnya, papa yang jahat. Nah seperti itu sebenarnya strategi yang bagus gak sih Bu? Praktek yang bagus gak sih Bu? Itu kan istilahnya bahasa Inggrisnya good cop bad cop gitu ya, polisi jahat polisi baik. Gimana tuh Bu? Betul tadi ya yang Jonathan katakan, good cop bad cop gitu ya. Baik nggak sih itu gitu. Ya ada yang bilang itu cara yang efektif ya, jadi salah satu yang baik, salah satu yang lebih tegas, lebih jahat, judes gitu ya, pelit dan sebagainya, itu efektif tuh gitu. Tapi kalau pendapat saya sendiri pribadi, saya merasa itu kurang tepat ya, karena sebenarnya kedua orang tua itu perlu punya relasi yang baik dengan anak gitu. Jadi anak perlu relasi dengan keduanya itu baik. Kalau yang satu dianggap lebih kejam gitu ya, kemudian nggak ada relasi yang baik juga di situ, rasanya jadi kurang tepat gitu. Nah, ini ya pernah dengar nggak kalimat relation before correction? Gitu. Relation before correction. Jadi relasi dulu nih terjalin dengan baik dengan anak-anak kita, baru kita bisa mengkoreksi mereka ya, mengajar, mendisiplin dan sebagainya gitu dengan efektif gitu. Jadi relation comes before correction. Wow, itu penting ya ternyata ya. Oke. Saya pakai nggak ya prinsip strategi bad cop good cop ya? Mungkin nggak usah diterapin, mungkin kayak gitu juga. Kalau Nathan sih good cop Pak kayaknya. Enggak lah. Kalau saya bad cop. Istri saya keras sekali kalau sama anak, sama kayak mamanya. Kesimpulannya Bu Anita, kita senang sekali loh kalau hari ini ngobrol sama Bu Anita, karena Bu Anita kan juga yang melakukan gitu ya. Betul, sebagai menjalani, melakukan. Bahkan betul, kami juga senang lihat
postingan-postingan ibu tentang relasi pada anak Iya. gitu ya. Jadi kita ini belajar banyak dan semoga para orang tua, sobat Raida dan calon orang tua seperti kami bisa belajar tentang menyikapi permintaan anak. Kesimpulan Bu Anita untuk sebagai pertanyaan terakhir kami, silahkan. Kalau tentang permintaan, saya ingin mengatakan ajari anak untuk tahu mana yang lebih penting, mana yang sesungguhnya lebih berharga, ya, sehingga nanti dia akan belajar meminta hal yang tepat. Baik. Bukankah Yesus juga berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Jadi tidak apa-apa anak tuh meminta, ajari aja mereka meminta hal yang tepat. Dan ajari mereka juga meminta bukan hanya kepada kita orang tua, tetapi juga kepada Bapa di surga ya, sebagai sumber yang benar-benar dapat mereka andalkan. Gitu. Jadi ajarkan, teladankan itu. Kita sendiri juga kalau mau meminta atau apa, kita tahu yang kita minta itu hal-hal yang lebih penting, lebih berharga gitu ya. Dan motivasi kita untuk meminta itu sebenarnya untuk apa, kita tahu. Nah, kita ajari anak-anak untuk punya motivasi yang tepat ketika meminta gitu. Dan juga meminta hal yang tepat. Itu sih yang ingin saya katakan. Jadi memintanya nggak masalah. Tapi minta yang tepat itu yang seperti apa itu dan yang itu harus yang diajarkan. harus diajarkan, diberikan sebuah wawasan buat anak gitu. Betul. Ya. Zaman now pun di sosial media kan banyak yang kasih contoh gitu ya. Apa tuh? Ulang tahun masih 2 tahun Bu, ya. Udah dibeliin mobil lah. Anaknya mungkin juga nggak minta mobil. Itu siapa sih Pak? Ada. Saya mau minta diadopsi deh. Carilah, adalah. Ada crazy rich di satu kota lah ya. Saya itu sampai mikir, ini emang anaknya yang minta apa gimana sih? 2 tahun minta mobil, sedan lagi. Saya aja nggak pernah naik. Ulang tahun berikutnya kayak minta kawin Pak. Bertiga. Baik, narasumber kami Ibu Anita juga punya sosial media. Tadi kan sudah singgung tuh Sobat Raida. Sosial medianya Ibu Anita itu seneng sekali kalau saya lihat. Karena mempersiapkan diri kami, saya dan Jonathan untuk realitanya ntar kalau punya anak tuh gini. Benar. Gimana tuh Ju? Anda bisa follow ya di Instagram di @anitagunadi. Disambung ya, Anita Gunadi. Ya, di situ. Kalau dipisah itu Facebook. Iya. Kalau disambung harus Instagram ya. Ibu Anita, kami senang sekali jujur saja. Walaupun obrolannya singkat tapi boleh kasih kami sebagian pengalaman dan wawasan gitu ya. Semoga juga bisa memberkati para pendengar. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.